Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada acara Pekan Doa Pentakosta hari kedua dengan tema amarah. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pernahkah kita marah? Bolehkah kita marah? Mengapa kita marah? Pada Efesus 4 ayat 26 dan 27 tertulis, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Untuk lebih memaknai tema kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan menaikkan pujian dari PKJ 37, Bila Kurenungkan Dosaku. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, persiapkanlah kami untuk mendengar, serta berkatilah dan berbicaralah melalui hamba-Mu, Pendeta Esa Katri Parahita, yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, hari ini adalah hari kedua dari Pekan Doa menjelang Pentakosta. Kita pasti pernah melihat atau mendengar seorang bayi yang menangis, tapi dengan nada yang marah. Hal ini terjadi pastinya karena ia tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya.
yang tidak sesuai dengan maunya pada saat itu, sehingga ia menangis marah. Marah menjadi ekspresi atau ungkapan ketidaksukaan dari hati manusia. Ini dilakukan mulai dari bayi yang bahkan belum bisa bicara sampai kepada orang lanjut usia. Ini terjadi karena keakuannya, dirinya merasa terganggu, merasa tersinggung, atau bahkan dipertanyakan. Karena ini terjadi dari sejak seorang bayi, maka banyak orang menganggap bahwa marah adalah bagian dari sifat bawaan manusia, melekat dalam diri manusia. Bahkan disebut dengan manusiawi kok jika manusia punya rasa marah. Lantas apakah kita sebagai orang percaya juga akan menerima begitu saja? Efesus 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pada bagian ini Paulus mengakui bahwa manusia bisa marah. Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan dengan marahnya kita. 3 peringatan yang diberikan oleh Paulus ketika sedang marah. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Kita sebagai orang yang sudah menyerahkan diri kepada Kristus, berikrar untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya, kita diminta untuk punya kendali terhadap pikiran, perasaan, perkataan, dan keseluruhan tubuh kita. Sehingga ketika kita menjadi marah, bukan rasa marah yang mengendalikan kita. Sehingga seluruh tubuh kita ini jadi sarana untuk melampiaskan kemarahan. Dengan tetap memegang kendali, kita dituntut untuk menggunakan hikmat dan akal budi sehingga tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mengingkari firman Tuhan. Kita tidak melanggar perintah Tuhan ketika kita marah. Hal yang kedua, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita nggak bisa menahan waktu matahari terbenam. Itu berarti bahwa perintah dari Paulus ini menegaskan kepada kita bahwa keputusan kita menyelesaikan rasa marah kita tidak tergantung dari situasi di luar kita. Oh, dia minta maaf dulu, saya nggak akan marah lagi. Oh, ketika dia baik kembali, dia menyapa kembali, maka saya nggak akan marah kok sama dia. Itu hal yang keliru. Amarah kita padam atau selesai karena kita yang memilih untuk menyelesaikannya. Sehingga marah itu tidak terbawa terus di dalam kehidupan kita. Jangan matahari terbenam. Jangan mengandalkan situasi di luar hidup kita sebagai alasan menyelesaikan marah kita. Ambillah putusan bahwa kita tidak akan meneruskan rasa marah itu. Hal yang ketiga, jangan beri kesempatan pada iblis. Ini hal penting tapi kita sering lupakan. Bahwa celah sekecil apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, ketika kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengizinkan diri kita dikendalikan oleh hal-hal lain selain firman Tuhan, celah itu menjadi kesempatan bagi iblis untuk memasuki kita, untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan amarah kita bisa jadi kesempatan buat si jahat. Oleh
karena itu jangan beri celah. Biarkan kita kendalikan diri kita dan hidup di dalam firman Tuhan. Berkaca pada peringatan Paulus ini, maka obat bagi marah sebagai sifat manusiawi tidak lain adalah pengampunan. Kita telah menerima pengampunan dari Allah sebagai tanda hidup kita, bukan lagi mengedepankan keakuan kita, tetapi kasih dan anugerah Allah. Saatnya kita meneruskan bagi orang lain. Kita yang telah diampuni, mengampuni sesama kita. Dengan terus mengingat dan meresapi pengampunan Allah bagi kita akan dimampukan untuk mengendalikan rasa marah. Kita dimampukan untuk dapat menyelesaikan rasa marah kita, memadamkannya, sehingga kita tidak memberikan celah bagi iblis merusakkan hubungan kita dengan Bapa, karena marah yang menjadi sifat manusiawi menurut orang banyak. Tuhan memampukan kita selalu. Terima kasih Ibu Pendeta Esa Katri Parahita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kita diberi kesempatan untuk doa secara pribadi. Kita bawa setiap permasalahan, kita bawa setiap pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita naikkan doa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur akan firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kami tatkala kami sedang amarah. Dan biarkanlah tatkala kami amarah tidak menjadikan dosa. Dan biarkanlah tatkala kami amarah, biarlah amarah yang dilandaskan dengan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami. Berkati para pemimpin kami ya Bapa. Berikanlah kekuatan, kemampuan dan hikmat dari Tuhan yang dihadapkan dengan masalah yang sulit, yaitu pandemi virus corona. Bapa di surga, banyak orang bahkan lapisan masyarakat tidak percaya pada pemimpin kami, bahkan juga meragukan, mengejek, mengolok-olok para pemimpin kami Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon Bapa, berikanlah semangat dan fokus dalam pelayanannya untuk melayani bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga membawa gereja Tuhan. Jadikan kami alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang meskipun kami dihadapkan dengan kesulitan, keterbatasan, namun kami tetap terus
untuk menyatakan kasih kami, yaitu dalam hal memberi, yaitu memberi pertolongan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa di surga, kami juga membawa pelayan-pelayan gerejamu, khususnya gereja GKI Pengadilan ya Bapa. Berikanlah semangat untuk melayani, berikanlah hati yang ramah, yang meskipun dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, biarlah ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan. Berikanlah para pelayan-Mu hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarkanlah gereja Tuhan boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami yang jauh sempurna ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.